Sampean bertanya, hambanya menjawab. Itu kalau di hari Rabu. Ini hari Rabu lah ya. Dan seperti biasa kalau di jam 9 kita sudah akan memulai sabar menjanyi kita. Jadi buat Anda yang mungkin mau nanya, boleh. Request lagu kirim salamnya di pending dulu nanti ya setelah sabar menjadi jam setengah 11 sampai jam 11. Tapi sekarang sampai jam setengah 11 buat Anda yang mau nanya-nanya silahkan kirimkan pertanyaannya di 081225225949 atau 081575 800 949. Ningrum dan yang akan menjawab pertanyaan gitu ya, bukan saya. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ningrum. Apa kabar, Bu? Kabarnya luar biasa, dahsyat. Sehat kan, Bu? Yes. Nah, itu dia. Sehat itu adalah satu anugerah. Ya loh. Kalau udah sakit kita baru sadar bahwa ketika kemarin sehat itu kita ngapain aja ya. Kan? Oke. Jadi buat Anda yang mungkin mau nanya nih, silakan ya di 081225225949 atau 081575 800 949. Bu, sudah ada yang nanya nih. Kita jawab dulu Monggo. ya. Selamat pagi, Bu. Pada Pagi. perumpamaan tentang seorang penabur di dalam Matius 13 ayat 23 dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Pertanyaannya, hasil buah dari benih yang ditabur di tanah yang baik itu ada yang 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Perbedaan hasil ini didasarkan apa dan menggambarkan apa secara rohani sekalipun sama-sama ditabur di tanah yang baik. Terima kasih, Bu. Itu menggambarkan tanah hati kita. Tanah itu bicara tentang tanah hati kita. Mm. Nah, ada orang yang menerima firman, taburan firman, kalau dengar firman, dia hanya menangkap ada yang cuma 50%, 10%. Ada yang 20, 30 daya tangkap seseorang kan berbeda ya. Terus, tapi ada orang yang hatinya tuh memang murni, merasa haus dan lapar akan Tuhan. Yang kedua hatinya memang tulus, punya kerinduan untuk jadi pelaku firman. Makanya dia bisa menyerap firman itu 100%. Tergantung daya tangkap seseorang. Saya barusan kemarin menghadap seorang, bahkan dia sudah sekolah Alkitab, ngomong firmannya pinter sekali, tapi mukanya kayak mak lampir. Dia tidak bisa jadi pelaku firman. Nah, kemarin ada satu peristiwa, terus akhirnya dia tuh baru sadar kemarin. Jadi selama ini tuh dia merasa tahu, dia ngerti, sombong banget. Sehingga akhirnya kemarin dia baru sadar dan wajahnya tuh berubah langsung, mulai terang. Wajahnya dulunya mengerikan, menakutkan gitu loh. Itu memang tinggal respon. Jadi tergantung sikap hati kita, kemudian respon kita gimana. Ada banyak orang ngerti tapi tidak dilakukan. Yang di situ kan dikatakan ada tanah yang ditanam, ditabur di tanah yang subur. Itu tanah yang baik, orang yang mendengarkan dan melakukan. Tapi ada yang terhimpit oleh kekhawatiran, oleh dunia. Jadi dia ngerti firman, tapi firman yang dimengerti itu kecepet sama kekhawatiran. Coba dibaca Ningrum. Matius 13 itu yang terhimpit oleh kekhawatiran dunia ya, tentang
Coba kelihatannya sebentar. Matius 13. 13 ayat yang mulai ke di bawah 15. Oh, yang ini artinya ya, Bu ya. Sebentar. Oh nih, ayat 22. Saya bacakan ya, Bu. Ya, ya. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan Nah, firman itu sehingga tidak berbuah. lihat itu. Jadi terjepit oleh kekhawatiran dunia dan tipu muslihat kekayaan. Sehingga tidak bisa berbuah itu. Kalau yang satu kan ditabur di pinggir jalan. Di Iya, pinggir jalan itu jadi ke gereja nih, dengar firman nih. Tapi masuk kanan keluar kiri, nggak nyantol sama sekali. tidak berakar. Itu jelas. Jadi sebetulnya itu kalau ditanya tadi itu tentang apa? Bicara tentang hati. Mm, Hati yang tulus, hati yang haus dan rindu. Terus kalau hatinya itu tulus, rindu, hatinya baik, berarti dia jadi pelaku firman. Tapi yang satu, dia dengar firman, tapi dia sama sekali tidak menghasilkan buah, karena dia nggak melakukan sama sekali. Tapi yang ketiga itu yang dihimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu muslihat iblis, itu dia juga nggak ngalami. Nah kalau perkara 30, 60, 100 kali lipat, itu sebetulnya berbicara tentang daya serap hati masing-masing, takarannya, ya ada takarannya. Ngalami pelipatan 30, yang ngalami pelipatan 60 sampai 100 kali lipat. Ngalami pertumbuhannya tuh cepat sekali. Itu Ningrum. Ya, ini masih dilanjut bertanya yang tadi pengirimnya Bu Elis, berarti hasil ini dipengaruhi oleh respon dan sikap hati kita ya? Betul, betul sekali. Ya. Bagaimana respon kita terhadap firman? Ya, yes. Ini kembali-kembali sebetulnya dasar pengenalan kita kan Tuhan. Ya, Kalau betul. kita percaya sama Tuhan, kita nggak ada kebimbangan dan tidak ada kekhawatiran. Tapi kita percaya perkataan itu roh dan hidup, firman itu kita lakukan. Wow, dengan hati kita, wow, kita lihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Kita lihat kemuliaan Tuhan yang biasa. Kalau sudah bicara tentang khawatir, di Matius itu dikatakan orang yang kenapa kamu khawatir, orang yang kurang percaya. Khawatir itu sudah bicara tentang kurang percaya. Kalau takut itu dibilang kenapa kamu takut, hai orang yang tidak percaya. Khawatir itu kurang percaya, takut itu tidak percaya gitu ya, Bu? Yes. Ya. Ini loh, kalau kita respon ini, kalau kita terima firman itu dengan 100% gitu ya, 100% percaya itu nggak ada sedikit pun keraguan-raguan, nggak ada sedikit pun ketakutan, nggak ada sedikit pun tadi khawatir gitu ya, Bu ya. Ya benar-benar Ya, percaya itu ya betul. gitu. Nih. Dan kalau udah ngalamin itu kadang-kadang gini, kok bisa ya? Gini ya, bisa, Bisa. bisa. Pasti bisa gitu ya. Kalau mungkin Anda belum mengalami, yuk lakukan dan alami gitu ya. Jangan cuma dengar cerita orang. Iya, harus ngalami, harus ngalami. Maka saya setiap kali saya menekankan ngalami, ngalami. Saya itu sampai hari ini tuh ngalami Tuhan terus. Ya. Berapa waktu yang lalu saya mau ke Jakarta, saya itu ketemu sama satu orang gitu loh, pasang suami istri. Terus Tuhan bicara sama saya, uangmu kasih ke dia, gitu kan? Hah Tuhan, aku mau ke Jakarta, lah nanti buat beli bensin gimana? Nanti gimana gitu kan? Tapi Tuhan bilang kasih ke dia. Oke, saya nggak pikir panjang lagi, tak kasih ke dia. Tak kasih ke orang itu, terus saya pergi
ke Jakarta tuh saya nggak bawa duit loh. Saya bilang gini sama anak saya, nanti kalau di rest area kita ngambil ATM ya, mami nggak bawa uang loh nih buat bayar apa buat beli bensin segala. Anak saya bilang ya, di jalan ketiduran ini sampai mau keluar itu sudah bangun-bangun di Cirebon. Ya ada aja caranya Tuhan memberkati saya sehingga apa yang saya tabur itu juga saya tuai dengan saya nggak duga sama sekali gitu loh. Itu cara. Lah nggak usah gitu. Januari kemarin saya ke Singapura saya nggak bawa duit. Dijanjiin mau dapat duit, ternyata yang dititipi duitnya nggak dikasih ke saya. Jadi saya pergi gitu ya. Tapi Tuhan itu dahsyat luar biasa. Saya di Singapura ada yang ngegrepin dari airport ke rumah sakit, dari rumah sakit ke hotel, dari hotel ke rumah makan. Itu terus sepanjang itu sampai pulang lagi. Saya cuman melongo ngelihat Tuhan. Ternyata aku bisa pergi loh tanpa bawa duit. Oke. Jadi alam Tuhan. Apapun caranya gitu ya, perlahan-lahan yuk belajar. Ya, makanya kan seringkali kita ngomong belajar gitu ya. Kenapa? Karena belajar itu gak 100% langsung bisa gitu ya Bu ya, tapi memang terus lakukan dan Tolong. Oke. Pagi Shalom. Oke, ini tadi yang terima kasih Bu Elis dan Ningrum sudah jelas banget penjelasannya. Oke, senang sekali ini bisa memberkati. Kalau ada pertanyaan lagi boleh dok kirimkan. Oke, pagi Shalom Bu Elis dan Ningrum. Sabtu kemarin di Getsemani pembicaranya Bu Elis, khotbahnya bagus banget. Wow, ini ada yang ini nih. Di mana? Apa Bu? Khotbah di mana maksudnya? Di Getsemani katanya Bu. Oh ya 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 ya. Oke, lanjut. Bu mau nanya, kalau manusia meninggal, rohnya kemana? Dan apa perbedaan orang yang percaya Tuhan dan yang murtad? Kemana roh mereka? Pada waktu Lazarus meninggal, dia di pangkuan Bapak Abraham. Sedang orang yang disalib bersama Yesus, ada satu orang yang bertobat dan Yesus berkata, engkau bersama aku di Firdaus. Apa perbedaannya ya Bu di Firdaus dan di pangkuan Bapak Abraham? Terima kasih. Nah, oke. Saya jawab dulu rohnya kemana. Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 Ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi kalau kita ini meninggal orang percaya rohnya kembali ke Allah yang mengaruniakannya. Bedanya apa? Orang kaya Lazarus itu di pangkuan Abraham dan penjahat di kayu salib yang dibilang Yesus hari ini juga engkau bersama dengan aku karena ya Yesus itu masuk ke Firdaus, masuk ke dunia orang mati. Masuk ke dunia orang mati, Abraham itu di sana. Orang kaya itu Lazarus di sana. Semua masih nunggu di alam penantian. Ya. Tapi setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka yang ada di Firdaus itu semua ikut dibangkitkan. Bersama dengan para nabi yang sudah meninggal, yang sudah mati itu semua ikut dibangkitkan. Masuk bersama Yesus naik ke surga. Cuman yang sekarang-sekarang ini nanti setelah kematian Yesus, itu semua masih ada di dalam alam penantian, yaitu di Firdaus. Perbedaannya begitu. Jadi orang yang penjahat di kayu salib itu kemarin juga bersama dengan Yesus masuk ke Firdaus, masuk ke dunia orang mati, di alam penantian.
Hmm. Nangkep ya? Nangkep Ya, nggak kira-kira Ningrum? nangkep Bu, nangkep Bu. Abraham itu ada di Firdaus juga. Itu kan ada dua tempat Firdaus, tapi orang kaya ada di Tartarus itu tempat matinya orang yang nggak percaya, yang calon masuk ke neraka. Itu Hmm. namanya Tartarus, tapi yang satu adalah Firdaus. Itu tempat penantian orang untuk masuk ke surga. Jadi orang percaya kalau meninggal masuk ke Firdaus, tapi kalau orang yang nggak percaya masuknya ke Tartarus. Ya. Ada tempat penantiannya yang berbeda. Ya, oke. Mungkin itu yang saya bisa jawab. Oke, ini tadi termasuk apa perbedaan orang percaya Tuhan dan yang murtad tadi ya? Ya, percaya perbedaannya antara Lazarus dengan penjahat yang di kayu salib sama sebetulnya masuknya. Karena Yesus waktu mati itu juga dia masuk ke dunia orang mati. Di situ Oke. nginjil 3 hari. Mm-mm. Nah, ini kan ada pertanyaan juga, apa perbedaan orang yang percaya Tuhan dan yang murtad? Yang murtad itu artinya dia nggak percaya Tuhan gitu, Bu. Itu tadi yang dijelaskan Bu Elis, kalau yang percaya Tuhan tadi di Firdaus tadi ya, Bu. Ya, kalau yang murtad dia nggak percaya Yesus lagi ya dia ada di Tartarus tunggu penghakiman. Mm-mm. Oke. Ini masih melanjutkan, ada pertanyaan lain. Bu, apa ini yang dimaksud alam barzah? Alam apa? Barzah. Barzah itu apa? Aku gak ngerti Ningrum. Ini ada yang bertanya begitu. Ini mungkin bukan istilah yang dikenal di tempat kita ya, Pak ya. Barzah itu apa ya? Nah, itu dia. Nanti kita coba cari ya. Nah, ini ada juga yang tanya, Bu, Tartarus dengan Hades apakah sama? Nah, sama Tartarus sama Hades itu sama Oke. Hades. Ini Pak, tadi yang bertanya tentang alam barzah itu istilah dari yang lain kalau setahu saya sih, bukan istilah yang dikenal di dalam kekristenan. Seringkali menyebutnya Hades atau Tartarus biasanya. Mungkin bisa seperti itu penjelasan pengantarnya ya. Oke, semoga jelas tadi ya yang bertanya tentang orang yang meninggal rohnya kemana. Tadi kalau butuh ayat ininya di Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Oke, kita lanjutkan. Kalau masih ada yang belum jelas, boleh tanya lagi. Silahkan. Kita masih punya banyak waktu untuk jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tetapi kalau penjelasan-penjelasan ini sebetulnya Bapak Ibu Saudara bisa simak dalam pengajarannya Pak Timotius Sebukti, bukan sih Bu? Ya, ya Pak Bukti. Betul ya Pak Bu ya? Bukti. Yes. Dalam pengajarannya Bapak Timotius Subekti itu ada, tapi biasanya dalam seri ada bukunya kalau nggak salah ya. Beliau menulis bukunya tentang ini juga. Jadi bisa dicari tahu kalau memang Anda rindu untuk melihat ini lebih dalam. Lanjut, pagi Bu Elis dan Ningrum mau nanya, Pagi. kalau Alkitab berkata bahwa semua kesanggupan kita adalah anugerah Allah dan iman juga adalah anugerah Allah. Lalu, kalau kita berusaha dan bekerja keras untuk apapun atau belajar beriman, apakah itu artinya tidak percaya pada anugerah Allah? Terima kasih penjelasannya. Oh, ya enggak dong ya. Percaya itu memang anugerah Allah. Jadi gini, orang bisa beriman itu sebetulnya panggilan atau pilihan. Yesus kan bilang begini, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Yohanes 15:16. Jadi kalau kita ini percaya Yesus, bisa percaya Yesus itu panggilan. Bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari kita. Bukan kita yang kejar Tuhan, tapi Tuhan yang kejar kita. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Ini awal mulanya nih. Awal mula ya. Nah, setelah kita dipanggil, masuk dalam anugerah, disitulah kita harus bertumbuh. Iman kita ini harus dipupuk. Dipupuk dengan cara kita membaca, merenungkan, dan memperkatakan firman.
Kalau kita membaca, merenungkan dan memperkatakan, iman kita dengar firman Kristus, iman kita tumbuh. Telinga kita dengar firman Kristus, iman kita tumbuh. Ya. Tumbuh jadi kuat. Ya. Setelah itu bekerjanya iman, itu menurut roh Allah yang diam di dalam diri kita. Iman kita bekerja menurut pimpinan Roh Kudus. Karena kalau kita lihat Yeskiel 36, setelah Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang taat, roh yang lemah lembut, gitu ya. Ayat 27. Yeskiel 36 Yeskiel 36 ayat 27. ayat 27. Mulai dari 27 ya. Aku, perhatikan kata itu aku tuh gede. Rohku ya, rohku. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup. Akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi kalau kita bisa melakukan itu karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang membuat kita melakukan. Ayat ini berkaitan, ada hubungannya dengan Filipi 2. Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 Filipi 2 ayat 13 berkata demikian. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Di dalam kamu. Jadi Allah itu bekerjanya dari dalam. Dari dalam kamu. Baik kemauan pekerjaan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nyanya besar atau kecil? Besar. Jadi sebetulnya pekerjaannya iman itu tergantung dari Roh Kudus ini mau ngerjain apa. Kalau udah didorong-dorong kita nggak mau melakukan, ya itu nggak betul. Kita nggak ngalami apa-apa. Dan kalau Roh Kudus yang sudah bekerja, dia akan memberikan hati yang ikhlas, hati yang rela melakukan pekerjaan itu. Jadi melakukan pelayanannya tanpa paksaan, tanpa beban berat, gitu. Tapi ada banyak orang yang bekerjanya iman itu, contoh nih gini, dia kepengen nih, lihat kawan nafsu nih, ngelihat mobil orang tumpangi tangan dalam nama Yesus, ini mobil jadi punyaku gitu ya. Lakuin ndak genah, itu nggak bener, cara kerjanya nggak begitu, ya. Terus misalnya nginjak-nginjak tanah orang, ini bakal jadi punyaku. Nggak begitu bekerjanya iman itu, tergantung kita dengar suara Tuhan, kita melakukan. Matius 14. Ini kerjanya iman, supaya nggak kandas di tengah jalan. Ada banyak orang bilang iman, tapi imannya kandas di tengah jalan. Karena cara kerjanya bukan mengikuti Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Matius 14 ayat 14 ayat yang ke 12 coba. 28 coba. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Bentar. Ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus ingat bahwa Yesus pernah berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar. Maka ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus ngomong gini, Tuhan, jika itu engkau, suruh aku berjalan di atas air. Ya kan? Lanjut. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
Perhatikan, Petrus nggak melangkah langsung loncat keluar dari perahu, tapi dia menunggu Yesus berkata, kata Yesus, mari datanglah, gitu kan? Setelah mendengar Yesus berkata, mari datanglah, Petrus baru segera keluar dari air dan dia bisa berjalan di atas air. Lanjut dikit. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, Perhatikan, ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, takutlah Tuhan, dia dan mulai tenggelam. lalu Nah, berteriak, terus Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu tuh, dan angin pun redalah. tuh. Orang yang bimbang itu orang yang bimbang, ragu-ragu, khawatir, itu orang kurang percaya. Petrus itu sudah bisa berjalan loh di atas air loh. Tapi ketika Petrus mulai main perasaan, di ayat itu berkata, ketika dirasakannya tiupan angin, maka takutlah Petrus dan tenggelam. Maka saya ingin bilang bolak-balik toh, ikut Yesus jangan main perasaan. Kalau ngikuti perasaan tenggelam lo, pasti tenggelam. Hilang ketakutan, tenggelam. Ya. Karena imannya sudah mulai berkurang. Jadi cara bekerja iman itu satu, dengar suara Tuhan dulu. Kalau Tuhan bilang melangkah, jalan aja. Nggak usah bimbang, nggak usah ragu-ragu. Kalau sudah berjalan di atas kemustahilan, jangan ragu-ragu. Jangan main perasaan. Karena main perasaan itu membuat kita tenggelam dalam masalah karena kita kehilangan iman, kekurangan iman, kita mulai bimbang. Ya sudah. Orang kalau sudah mulai bimbang, ya kurang percaya. Kepercayaannya kurang percaya, ya tenggelamlah dia. Oke, jelas mungkin menurut? Ya, semoga jelas menjawab pertanyaannya. Kalau memang belum jelas, silahkan kirimkan pertanyaan lagi, kita akan jawab. Untuk sementara, jelas ya, kita akan beralih ke WhatsApp selanjutnya. Nanti kalau belum jelas, ayo kirim lagi, biar kita bisa jawab pertanyaan Anda. Oke, lanjut. Selamat pagi, Bu. Pagi Ningrum, pagi Bu Elis, pagi. Tolong Pagi. tanya, kalau orang tua yang sudah meninggal, apakah benar bisa melihat kita yang masih hidup di dunia? Oke, ngeliat pasti bisa. Karena dia nggak mati, dia hidup, cuman alamnya berbeda. Ini sama-sama itu kan. Coba orang kaya dengan Lazarus. Orang kaya itu masih bisa ngelihat saudaranya ada di rumah, gitu kan. Dia masih punya beban hati gitu. Tapi sayangnya nggak ada orang dari dunia orang mati yang dikirim ke bumi lagi. Nggak. Walaupun ada orang yang dari dunia orang mati datang ke rumah kita nginjilin, nggak bisa. Karena sudah cukup adanya kitab suci dan kitab para nabi yang harus membuat mereka ini bertobat. Ngelihat bisa nggak bisa? Jelas tuh di Lukas 15 kah? 15 Lazarus dan orang kaya itu Lukas 15 apa 16 ya? Lukas, bentar Bu. Lazarus dan orang kaya? Lukas 16? Ya, 16 Bu. 16 ya. 16. Jadi masih bisa ngelihat, bisa. Tapi saya nggak ada urusan antara kita dengan orang tua kita. Nggak ada urusan. Ya. Ibrani 12 juga berkata ada banyak saksi bagaikan awan. Itu semua orang-orang yang percaya Yesus yang sudah mati yang bisa memperhatikan kita. Tapi dia udah nggak ada urusan apa-apa dengan kita.
Itu Pengkhotbah 9 ayat yang ke 5 dan 6. Orang yang sama mati nggak punya hubungan apa-apa sama kita. Baca aja nggak apa-apa nih Rum, sebentar. Khotbah 9 ayat 5, 5 dan 5. 6. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu Tak apa-apa. tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya, tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Ya udah. Jadi kalau bisa lihat, bisa orang mereka hidup kok. Tapi dunianya berbeda dan sudah nggak ada urusan, nggak ada hubungan apa-apa lagi. Selesai. Makanya kalau mau menghormati orang tua ketika mereka masih hidup, mau mengasihi orang tua ketika orang tua hidup. Kalau sudah mati nggak bisa apa-apa. Dikasih makan enak, dibeliin apapun juga nggak bisa ngerasain. Ya, oke. Ya, lanjut. Ini tadi yang pertanyaan tentang anugerah Allah tadi ya, Bu. Jelas Bu Ya. Elis, berarti apakah jika kita ingin melakukan sesuatu dalam hidup kita, kita boleh minta Tuhan untuk berkata seperti Petrus, suruhlah aku melakukan itu Tuhan. Terima kasih Bu. Boleh. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan ya nggak disuruh, gitu kan. Tapi kalau yang jelas-jelas gini misalnya mengampuni, pasti disuruh Tuhan. Pasti itu membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu pasti Tuhan kasih kekuatan dan kemampuan. Ya, yang model perintah-perintah Tuhan gitu, itu sudah pasti. Kalau kita beriman, percaya kepada Yesus, hidup karena anugerah, anugerah itu memampukan kita. Anugerah itu membuat Anda dan saya sanggup melakukan apa yang nggak mungkin jadi mungkin. Cuman kalau misalnya mau lakukan mujizat yang begitu-begitu, itu nanti biasanya tiba-tiba Roh Kudus yang gerakan hati kita. Misalnya nih, ada kita besuk ke rumah sakit, tiba-tiba Roh Kudus suruh kita masuk ke kamar satu orang. Nah, masuk aja, lakukan. Itu enggak tanpa mikir gini, ini orang ini sembuh apa enggak usah. Lakukan bagian kita. Nah, itu nanti Tuhan akan kerja dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi itu kasih karunia. Ya. Kasih karunia itu memampukan kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah, yang membuat kita bekerja melampaui kapasitas yang kayaknya kita nggak mungkin ya, ternyata bisa gitu ya. Jelas mungkin ya. Yuk. Boleh minta Tuhan suruhlah aku melakukan, tapi kalau memang itu bukan kehendak Tuhan ya jangan paksa Tuhan untuk menyuruh kita melakukan. Dan perhatikannya gini, ini kan tadi ayat Matius 14 tadi saya hanya kasih contoh. Karena pada waktu itu Yesus masih hidup. Ya. Tapi kalau sekarang kan Yesus itu sudah bangkit, naik ke surga dan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Maka Filipi 2 tadi, kalau Roh Kudus ingin Anda melakukan segala sesuatu, tiba-tiba hati Anda dikasih kemauan untuk melakukan. Tanpa Anda minta, dia sudah memberikan kemauan dulu untuk Anda mengerjakan pekerjaannya dan melakukan dengan hati yang rela. Nggak minta lagi deh, nggak minta lagi Tuhan sudah kerja. Kalau Petrus kemarin karena Yesusnya masih bersama dengan Petrus ya, belum ada Roh Kudus ya. Kalau di zaman Anda dan saya sekarang, Yesusnya udah naik ke surga. Yang diberikan menyertai kita sekarang ini Roh Kudus. Jadi tanya Roh Kudus, ini aku kerjain, kalau Tuhan kasih kayak punya keinginan mau kerjain, tinggal ngomong aja. Roh Kudus nih aku kerjain ya. Oke, jalan aja. Ya. Jadi
Roh Kudus yang akan menuntun kita gitu ya. Untuk Mengerjakan, memberikan. yes, betul dalam hidup kita. Oke, lanjut. Ini tadi sambungannya. Nah, sekarang ini nyambung tadi Bu, yang orang tua meninggal, apa benar kita masih bisa melihat kita? Berarti Bu sudah tidak ada hubungan keluarga saat bertemu di sana nanti ya Bu. Terima kasih. Betul sekali. Nggak ada lagi hubungan antara kita dengan orang tua, antara suami dengan istri, nggak ada. Semua nanti kita ketemunya, kita di surga nanti seperti malaikat. Semua bersaudara. Ya. Cuman kenal nggak? Kenal. Oh itu dulu jadi mamahku itu misalnya gitu. Tapi ya udah itu hanya berperan kan. Kemarin sedang main film sinetron. Jadi fungsinya masih beda-beda. Sudah balik di surga ya nanti kita cekikian sendiri. Ya, tadi nggak ada hubungan keluarga. Oke, semoga jelas ya tadi yang bertanya. Nah, masih ada yang mau bertanya lagi silakan. Masih punya waktu banyak nih kita 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Buat Anda yang mau tanya lagi boleh. Atau mau telepon boleh 024 84 55 949 024 84 55 949 atau 081 225 225 949 itu untuk WhatsApp call-nya atau 081 575 800 949 juga untuk WhatsApp call-nya ya. Oke, lanjut lagi. Yuk yang mau nanya silahkan. Oke. Oh ini, selamat pagi Bu. Mau tanya, bagaimana cara move on dari kegagalan? Gimana cara move on dan Dari kegagalan. gimana? Bagaimana cara move on dari kegagalan? Oh, move on dari kegagalan. Suaranya dari tadi hilang nggak jelas. Oke, bagaimana move on dari kegagalan? Ingat bahwa 7 kali orang benar itu jatuh, dia akan bangkit kembali. Jadi kan ada pengharapan. Kegagalan itu bukan suatu apa ya, bahwa tanda bahwa kita ini nggak berhasil, enggak. Kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Jadi bangkit lagi aja nggak apa-apa. Istilahnya nggak putus asa, tapi percaya karena Tuhan ada dan penyertaan Tuhan itu hari esok sungguh ada buat kita. Ya kita bangkit lagi. Nggak apa-apa. Ayatnya itu ada di Mazmur berapa 7 kali orang benar itu jatuh dia akan bangkit kembali. Terus Amsal 23:18 hari esok sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan lenyap. Itu juga bisa membuat kita move on. Balik lagi. Ya kemarin gagal sekarang bangkit. Mencoba lagi. Bersama Tuhan pasti bisa. Kadang-kadang memang diizinkan Tuhan latihan ya. Diizinkan latihan mentalnya setelah kuat. Oh, ketika dikasih keberhasilan, di situ Tuhan punya rencana. Membuat dia rendah hati. Yang kedua, membuat dia lebih tekun, sabar. Dan ketika dia berhasil, dia nggak sombong. Tapi semua karena anugerah Tuhan, gitu ya. Ada banyak hal yang sedang dipersiapkan sama Tuhan sih. Saya ngadepi dengan banyak orang yang model gitu. Gagal, pergi lagi, gagal lagi. Pagi-pagi berangkat lagi, bawa tas lagi. Pulang, gagal lagi. Saya perhatiin Tuhan, kenapa ya Tuhan? Ternyata Tuhan lagi melatih mental dia. Supaya mentalnya kuat. Dan ternyata begitu berhasil dikasih berkat Tuhan besar bangetin. Dan itu saya ngelihat orangnya nggak sombong, dia rendah hati karena dia tahu kalau dia berhasil itu karena Tuhan. Ya. Tadi
tetap percaya gitu ya. Tetap percaya pada Tuhan bahwa hari esok itu ada, kegagalan itu hanya sementara ya gagal aja gitu ya. Dianggap itu sebagai suatu hal yang biasa aja gitu bahwa nanti pasti Tuhan kasih yang terbaik. Oke, lanjut ini ada WhatsApp. Terima kasih pencerahannya ya Bu Elis. Belum lama saya kehilangan mama tercinta. Sempat bertanya-tanya, nanti kalau ketemu di surga seperti apa ya? Dan hari ini terjawab sudah. Oke, Amin. terima kasih Bu. Tetap semangat ya Bu ya. Sama-sama, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Ini buat yang kirimkan WhatsApp tetap semangat ya. Kalau hari ini menjawab berarti memang Tuhan sedang berbicara buat Anda. Oke. eh ini Bu. Selamat pagi Bu Elis. Kalau ada hamba Tuhan yang katanya mantan dukun dan bisa melihat dunia roh, lalu berkata tahun depan akan terjadi ini itu dan kita harus persiapan ini itu, bagaimana kita harus menyikapinya Bu? Terima kasih. Kita harus waspada dengan banyak hamba Tuhan yang punya background di kuasa gelap. Hmm. Ya, karena kalau enggak diputusin ikatan jiwanya dan mata ketiganya tidak ditutup, itu bisa dapat kecampuran. Ada banyak nubuatan atau penglihatannya yang mulai ngaco dan kita nggak perlu turutin. Ya, saya perhatikan beberapa kali saya ngeliatin nggak cocok dengan firman. Dan apa yang kita harus persiapkan kalau Tuhan bilang tahun depan akan begini-begini. Yang kita harus persiapkan itu mental kita, iman kita yang harus kita perkokoh. Nggak usah siap apa-apa, siapnya mentalnya aja dipersiapkan. Ya. Mentalnya. Iman kita yang dibuat kokoh, kuat, karena menghadapi tantangan yang lain kita nggak butuh apa-apa kecuali butuh iman yang teguh. Ya. Ngomongin Jelas mental, kan? jelas Bu, jelas. Hah? Mental ini kan istilahnya kayak kita ngomong ini dari tahun 2022 akhir kalau nggak salah ya Bu ya. Ketika ada banyak orang ngomong tentang gelapan, kita bilang kita tetap percaya, iman kita tetap sepenuhnya ngelihatnya fokusnya hanya kepada Tuhan gitu ya Bu. Iya. Yang penting percaya Immanuel, Allah menyertai kita. Mau Ya. menghadapi apa masa seperti apapun, asal kita tetap percaya Immanuel, Allah menyertai kita, ya semua selesai. Nggak ada masalah. Kita nyatanya lewat 2023 kemarin ya Ningrum. Ya betul. Lewat. Betul. Luar Nggak ada biasa. masalah. Betul. Jangan sampai hilang kepercayaan akan adanya Immanuel. Allah menyertai kita. Itu pegangan kencang kita, itu kemenangan kita di situ. Betul. Mau keadaan mau berubah seperti apa? Gini, kemarin saya lagi cerita, kita nggak cukup punya iman yang solid, iman yang kuat, tapi kita harus juga punya iman yang fluid. Apa itu? Lentur, ngalir, berani ngalir. Nggak percayanya ketika kita enak berjalan di tempat yang mudah, kita percaya Tuhan menyertai kita. Enggak. Tapi iman yang lentur itu sekalipun kita dibawa melewati lembah, bayang-bayang maut, kematian, lembah kekelaman, kalau kita tetap percaya Immanuel, kita akan melewati masa yang nggak enak itu. Tapi masa yang dibilang nggak enak itu, kita akan tetap keluar sebagai seorang pemenang. Karena lembah kekelaman jadi lembah pujian. Padang gurun menjadi kebun anggur karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Lembah kekelaman jadi lembah kehidupan. Lembah kematian itu bayang-bayang maut kematian menjadi lembah kehidupan dan mujizat.
Karena yang menyertai kita berjalan melewati masa itu adalah Allah yang hidup, yang telah menaklukkan dan menyelesaikan semua masalah kita. Itu hanya sebagai ujian kok. Jadi jalani aja. Saya ini diajak jalan melewati lembah kekelaman ya, mataku buta. Saya jalani, ternyata dalam kebutaan saya justru mengalami kemuliaan Tuhan banyak. Saya justru merasakan penghiburan Tuhan. Saya justru merasakan penyertaan Tuhan, sehingga saya ini nggak kerasa loh. Tahun ini saya 32 tahun mataku buta, nggak ngelihat apa-apa. Saya nggak kerasa loh. Enjoy aja. Jadi kita harus punya iman yang lentur juga. Berani dibawa Tuhan melewati masa seperti apapun. Ya, Ya. Tuhan berkati. Terima kasih buat yang bertanya. Mau orang berkata apa terserah gitu. Yang penting kita tetap pegang yang Tuhan katakan, Immanuel, Allah beserta kita. Udah itu aja. Mau kanan kiri apa dan lain sebagainya, kan ada juga 1000 rebah di kanan, 10.000 rebah di kiri, kita tetap tegak berdiri karena Tuhan. Jadi untuk apapun yang dikatakan di luar sana tadi ya, iman kita harus tetap kuat dan lentur menghadapi segala situasi. 2023 loh, itu pembuktian yang luar biasa. Kita bisa lewatin akhir tahun, kita bisa dengan penuh sukacita kita ngomong wow gitu ya, melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Oke. Oh ini ya Bu, terima kasih, sangat menguatkan, Tuhan berkati. Oke, bersyukur bahwa ini boleh menjadi berkat buat Anda yang mendengarkan pagi hari ini, menguatkan gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya, monggo, karena kita masih punya waktu di 081225225949 atau 081575800949. Sekali lagi ya, tapi tadi imannya harus dibangun, gitu kan? Imannya harus dibangun. Tetap percaya, jangan takut, jangan khawatir, gitu. Lanjut, ini ada WhatsApp lagi yang sudah masuk. Oh ya, yang mau WhatsApp silakan 081525225949 atau 081575780949. Selamat pagi Bu Elis, mau tanya, ada yang menyebutkan 7 titik pencurahan darah Kristus di kayu salib. Apa artinya bagi manusia? Terima kasih. Hah? Apa nih, Rum? Ini Bu, 7 titik pencurahan darah Kristus di kayu salib. Itu tuh di Alkitab ada nggak sih? Oh, Sambil mikir nih. saya border. Ya, 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 ya. Kita Iya. kasih buku aja. Tujuh, tujuh khasiat pada Yesus. Oh, oh, oh. Satu, nebus dosa kita. Mm-mm. Dua, mengampuni dosa kita, menyucikan dosa kita, melepaskan, mungkin data hitung lagi nih, melepaskan dan membebaskan kita dari cengkraman kuasa setan dan iblis. Yang selanjutnya, membenarkan dan menyelamatkan kita. 1 Petrus. Kemudian membungkus, menyelimuti kita, membebaskan kita dari tuntutan kuasa setan dan iblis. Sehingga setan dan iblis nggak punya tuntutan apa-apa lagi atas hidup kita. Bisa berapa ya? Banyak kelihatannya. 67 Bu. Bertujuh kan? Iya. Ya. Ngampuni Ini kita, nyucikan kita dari segala dosa kita. Membenarkan dan menyelamatkan kita dari murka Allah. Membeli kita bagi Allah dari setiap suku bangsa dan menjadikan kita imamat yang rajani. Terus menjadikan kita, melepaskan dan membebaskan kita dari cengkeraman kuasa setan dan iblis. Membayar lunas semua tuntutan iblis atas hidup kita. Bisa piro ya itu ya? banyak.
7 ya? Banyak ya? Ya udah. Artinya kan sebetulnya kalau ini kita rinci gitu ya satu persatu begini gitu ya. Iya, Soalnya itu sudah selesai dengan salib Kristus ya Bu. udah selesai. Iya. Tuntutan Banyak iblis sih berapa? tuntutan iblis. Misalnya iblis mau nuntut kita, nggak bisa. Karena tuntutan iblis sudah dibayar oleh darah Yesus. Ya. Sehingga setan saya nggak bisa nuntut apa-apa lagi dengan hidup kita. Maka kenapa saya seringkali bilang baca Alkitab, renungkan dan perkatakan. Kita punya senjata ampuh untuk melawan iblis. Ya. Firman Tuhan. Melawan iblis dengan darah anak domba. Itu Wahyu 12 apa 12. Itu juga, itu melawan. Darah Yesus itu bisa dipakai untuk melawan iblis. Kita melawan iblis dengan darah anak domba. Baca firman. Nanti di situ ketemu semua. 1 Yohanes 1 ayat 7. Darah Yesus menyucikan kita. 1 Petrus 1 itu menebus kita. Wahyu 5 itu darahnya menjadikan kita imamat yang rajani. Membebaskan kita dari tuntutan iblis. Semua ada. Nanti mesti dicatat satu-satu. Cari sendiri deh. Kalau dengar dari Bu Elis ini sudah hasil akhirnya, tapi dia cuma dengar gitu aja gitu ya. Ayo baca firman sendiri, temukan sendiri, gali sendiri di dalam firman Tuhan. Itu lebih membangun iman kita loh. Dan dahsyat kuasanya ya. Oh dahsyat. Saya Dahsyat. kalau ditipu setan saya bilang ini, tutup mulutmu iblis dalam nama Yesus, kamu pergi. Kamu nggak punya hak atas hidupku, kamu nggak bisa merusak bola mataku, karena darah Yesus telah tebus aku jadi miliknya, dan sekarang juga aku perintahkan kamu roh perusak pergi tinggalkan aku. Dalam nama Yesus. Saya gituin. Ya. Dan benar-benar dia nggak bisa ngerjain apa-apa sama hidup saya. Ya. Kalau dia mau ngatur saya, mengingat, membenci orang, saya bilang, oh enggak iblis dalam nama Yesus. Kamu saya nggak punya hak apa-apa dengan hidupku karena darah Yesus yang telah membeli aku bagi Allah. Dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa dan menjadikan aku imamat yang rajani. Sekarang aku perintahkan dalam nama Yesus kamu pergi. Aku bisa memerintah itu dengan darah Yesus yang tebus saya jadi imamat rajani, saya bisa perintahkan malaikat juga bisa, merintahkan berkat turun juga bisa, merintahkan angin berhenti, hujan berhenti juga bisa. Itu otoritas yang sudah Tuhan berikan buat kita. Jadi banyak sih, kalau itu mau mesti kita pelajaran ini satu minggu nggak selesai. Kita jadi seminar khusus nanti, enggak sih. Saya seger loh lihat Ningrum ketawanya begini, dari tadi nggak ketawa. Kenapa Bu? Nggak tahu kamu kenapa dari tadi baru ketawanya cekikian baru sekarang. Lah ini loh Bu, saya lagi milih, soalnya WhatsApp-nya kan banyak, jadi ini dong fokus, ini ada yang kelewat nggak ya sambil ngeliatin. Oke, lanjut. Semoga jelas ya menjawab pertanyaan ini. Apa kuasa darah Yesus itu sebetulnya sudah selesai gitu ya kalau ngomongin ini dirinci satu persatu oleh Bu Elis di barusan. Tapi kalau Anda perlu lebih lagi, baca sendiri. Itu sudah terangkum semuanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab yang sehari-hari kita pegang itu sudah ada di situ semua. Jadi yuk gali terus ya. Lanjut. Shalom, selamat pagi Bu Elis. Shalom pagi. Bu, saya mau bertanya, saya usia 71 tahun, seorang ibu usia 71 tahun. Dalam Das. kelemahan tubuh, kesulitan berjalan, merasa berdosa, merasa bersalah kepada Tuhan Yesus karena tidak dapat hadir datang ke gereja. Bagaimana solusinya ya, Bu? Saya sudah mengikuti live streaming ibadah setiap minggunya, tetapi masih merasa berdosa. Terima kasih, Ibu.
Puji Tuhan, luar biasa. Ibu dikasih anugerah umurnya 71 tahun. Wow. Ibu Bu, harusnya ngucap syukur. Ya. Yang kedua nggak perlu merasa berdosa, Bu. Ibu nggak hidup di dalam agama lama. Jadi nggak ada tuntutan. Nggak ada tuntutan, oh kalau yang ke gereja, ke rumah ibadah itu yang benar. Belum tentu. Ibu bisa berdoa di mana-mana kok. ya, Ibu bisa ngikutin live streaming dari rumah, itu sudah Tuhan menghargai ibu. Ibu ya, punya hati untuk tetap beribadah, dengar firman itu sangat dihargai Tuhan. Ibu merasa bersalah itu kan tipuan iblis. Iblis itu nipu ibu. Nah, ibu bilang, tutup mulutmu iblis dalam nama Yesus. Tuhanku tahu aku kepengen pergi ke gereja. Tapi karena aku lagi kesulitan jalan, nggak apa-apa. Karena Tuhan berkata, aku tidak lagi mencari dan menyembah Tuhan ke gunung A, ke gunung B, ke gunung C. Tapi dalam diriku sudah ada Roh Kudus dan Roh kebenaran. Aku bisa kok berdoa di mana-mana. Dengan ibu dengerin radio, dengan ibu nyetel WhatsApp, dengan ibu ngikutin live streaming dengan siapa. Itu masih bisa, Bu. Enggak apa-apa. Jangan dengerin setan. ya, Ya, enggak usah dengerin setan. Kalau setan bujui bilang enggak, setan dalam nama Yesus. ya, Kamu enggak bisa bohongin aku, kamu enggak bisa dustain aku. Kamu enggak bisa buat aku ini tertuduh. ya. Memang aku berdosa, tapi aku telah ditebus oleh darah Yesus karena aku sudah minta ampun. Tuhan Yesus sudah ngampuni aku dan Tuhan Yesus sudah menyucikan aku dari yang jahat. Enggak ada tuntutan apa-apa lagi atas hidupku. Nah, pentingnya kita mengerti tentang darah Yesus. Anda bisa pakai kuasa darah Yesus untuk membungkam iblis. Iblis paling takut ketika melihat dan mendengar darah Yesus. Ya, Ya, Ibu jangan takut, nggak apa-apa Bu, nggak usah merasa bersalah. Ibu bisa berdoa di mana-mana, Ibu masih bisa aktif. ya, Lewat doa Ibu, doain semua orang. ya. Tuhan itu Ya, dengar, gitu ya, dengar ibu dan dimanapun ibu berada, ibu bisa kok. Gitu. Em, Tetap mengucap syukur ya Bu, masih bisa mengikuti live streaming, masih bisa mengikuti ibadah walaupun di rumah, itu juga satu anugerah dari Tuhan. Di usia yang begini itu sudah wow, luar biasa, 71 tahun loh, masih bisa ikutin live streaming ibadah setiap minggu. Bahkan ini bisa ada banyak yang bisa diikutin gitu ya, melalui live streaming itu kan banyak gitu, dan ibu juga bisa jadi berkat dengan berdoa untuk orang-orang, untuk saudara, untuk keluarga. Luar biasa, Bu. Tetap semangat ya, Bu ya. Tetap semangat. Ya, lagi kalau ada yang bertanya silakan 081225225949 atau 081575800949. Selamat pagi, Bu. Saya mau bertanya. Boleh, tanya aja. Ada yang pernah mengajarkan bahwa kalau kita meminta sesuatu kepada Bapa, mintalah dan desaklah sampai hal itu dijawab oleh Bapa. Jangan pernah berhenti sebelum kamu mendapatkan jawabannya. Saya mau bertanya bagaimana pendapat itu menurut Bu Elis. Karena saya nggak bingung, selama ini saya nggak pernah berdoa seperti itu. Dan teman-teman saya yang berdoa seperti itu terkabul semua. Jadi saya tambah bingung, Bu, apakah memang harus seperti itu berdoanya? Terima kasih, Bu. Tuhan berkati. kalau Anda tanya saya ini punya pengertian Tuhan itu Tuhanku, bukan babuku, bukan pembantuku. Bukan yang bisa disuruh-suruh. Bukan yang bisa aku suruh-suruh, aku perintahin. Saya tuh dulu juga pernah dibegitukan, Bu. Ketika mata saya buta, saya ada pendeta yang nemuin saya, dia bilang gini, Elizabeth, kamu masuk ke kamar berdoa sampai matamu ngelihat.
Jangan pernah berhenti berpuasa dan jangan keluar kamar sebelum matamu kelihatan. Saya pikir-pikir ya, saya nih mikir ya, loh Tuhan iku apa aku sih? Kalau saya berdoanya, saya percaya dia Tuhanku. Dan aku percaya Bapakku itu nggak punya rancangan kecelakaan dengan hidupku. Ya. Saya pengertian saya begitu. Ya. Dia nggak mungkin lah melakukan yang jahat buat saya. Jadi saya doanya kalau Tuhan menganggap aku baik dengan mata yang seperti ini, ya sudah aku ngucap syukur. Tapi saya nggak mau ngangkrem di kamar, nggak ngapain aku iso mati nganggur loh Bu. Nak saya jalanin itu, saya di kamar terus sampai mataku dimelekkan sama Tuhan gitu dibuka. Wow, aku maksa Tuhan itu. Iya. Ya, kalau saya berdoanya nurut 1 Yohanes 5 ayat 4 bilang gini. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebentar. Ya boleh. 1 Yohanes 5, 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jikalau kita meminta sesuatu menurut kehendaknya. Pastikan dulu kalau kehendak kita ini untuk pertobatan sebuah jiwa, berdoa untuk pengampunan, itu pasti Tuhan kehendaki. Nah, doa yang Ibu percaya dan dibaca Alkitab di situ ada, Ibu harus yakin pasti dikabulkan. Tapi masalahnya kapan waktunya itu terserah Tuhan. Ya. Tuhan itu kan bisa menjawab kita. Jawabannya ya, tidak, atau tunggu. Kalau Tuhan bilang ya, tapi tunggu waktunya kapan. Waktunya Tuhan bukan waktu kita. Ya. Itu. Yang kedua, berdoa Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Memang kita disuruh berdoa minta kepada Bapa dalam nama Yesus. Yesus itu doa yang dikabulkan. Yohanes 14 ya Bu. 14, 13, dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan. Dalam namaku. Terus. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, kita berdoa minta sesuatu kepada Bapa dalam nama Yesus. Nama Yesus itu ada jaminan yang pasti bahwa doa kita didengar sama Tuhan Yesus. Nah, cuma jawabannya yaitu tadi, ya, tunggu, dan tidak. Kalau tidak ya jangan ngotot. Kalau saya, tapi kalau mau model maksa kayak anak kecil boleh. Boleh, itu terserah. Tapi kalau saya nggak mau, kalau saya nggak mau ngotot kayak anak kecil yang rengek sampai ya wes lah, baik enggak baik dikabulkan, tapi resiko di tangan Anda. Yang kelihatannya doanya dikabulkan belum tentu itu dari Tuhan. Ya, itu bisa loh di ujungnya nggak baik atau berakhir dengan hal yang nggak baik, belum tentu. Saya kemarin barusan bertemu dengan satu orang pengusaha, konseling ya sama pengusaha. Media minta proyek, akhirnya proyeknya yang 2M itu terkabul. Tendernya masuk. Tapi begitu dia sudah order, dia ternyata setelah dikirim itu tiba-tiba Krismon yang order nggak bisa bayar,
barangnya sudah datang semua dan di gudang tenggelam, kena banjir, rusak semua. Akhirnya malah kerjaannya berantakan semua. Jadi Tuhan tahu yang terbaik. Kalau saya berani, Tuhan tahu yang terbaik. Tahu memberi yang terbaik buat saya, ya. Kalau ibu atau bapak yang tanya ini nanya ke saya, kalau saya nggak punya keinginan untuk memaksa Tuhan. Terserahlah Tuhan. Tapi yang penting saya tahu bahwa dia bapak yang baik. Apa yang saya perlukan Tuhan sediakan lebih dari cukup buat saya. Bu, ini Oke, kan semoga menjawab. Tadi kan pertanyaannya apa namanya? Dia cerita juga gitu loh bahwa ada teman-temannya yang tadi berdoa terus mendesak akhirnya terkabul. Tapi tadi berarti sama seperti yang cerita Bu Elis, ada resiko di balik itu. Iya. Ada resiko. Ada juga yang menikah, kepengen menikah sama orang itu, dikasih juga menikah akhirnya. Betul kan nikahnya sama dia. Tapi setelah nikah, dia dimadu. Jadi kalau dikasih kesempatan milih aja, saya akan bilang Tuhan, walaupun Tuhan memberikan kepada saya hak untuk memilih, tapi saya mau serahkan hak memilih saya kepada Tuhan. Karena saya bisa salah pilih, tapi Tuhan nggak pernah salah pilih dan tidak pernah salah memberikan yang terbaik buat saya. Seperti itu. Tapi kalau saya untuk cuaca, untuk apa, kalau saya sudah dapat dari Tuhan, suruh perintahin angin, untuk perintahin, ya saya perintahkan, saya ngikutin Roh Kudus. Ya. Jelas ya? Jelas, ya. Jelas. Jadi bisa saja gitu ya, bisa saja berdoa, mendesak dan memaksa gitu ya. Tapi tapi ada risiko yang tadi harus siap ditanggung di balik itu semua. Nah, kalau kita ini ya tadi berserah kepada Tuhan karena Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Ini kan kita kan berdiri begini, kita nggak ngerti besok mau seperti apa. Nah, Tuhan kan yang tahu besoknya akan jadi seperti apa, gitu ya Bu ya? Iya, betul. Kalau kita kan membayangkannya, kita mengira, hanya bisa mengira. Kalau seandainya gitu ya, saya dapat itu kayaknya baik gitu. Padahal sebetulnya gitu kan Tuhan yang tahu. Nextnya akan jadi seperti apa. Oke, semoga menjawab pertanyaannya yang tadi kirimkan WhatsApp. Jangan bingung lagi Bu, gitu ya. Berdoa kepada Tuhan, berdoa gitu. Tapi sekali lagi berserah juga. Serahkan semuanya. Bersyukur dengan semua yang ada ya. Tuhan tahu yang terbaik, kan. Oke, lanjut. Selamat pagi Bu, saya mau tanya bagaimana dengan orang-orang Kristen yang seringkali lebih suka dengar nubuatan-nubuatan hamba Tuhan daripada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Saya kasihan, menurut saya kasihan dengan orang yang koleksi nubuatan. Apalagi saya ngelihat ada begitu banyak hamba Tuhan yang bernubuat dan yang saya perhatikan nubuatannya begitu-begitu aja. Karena saya ngikutin dia, saya perhatikan dia 10 kali ketemu sama orang nubuatannya sama. Gitu. Jadi ya kembali lagi harusnya 1 Yohanes 4 ya, ujilah segala roh ya. Kalau saya itu nggak gampang-gampang karena ya itu belum tentu itu nubuatan benar dari Tuhan. Kalau dari Tuhan pasti terjadi. Tapi kalau nggak dari Tuhan itu belum tentu terjadi. Dan kalau nggak terjadi jangan marah sama Tuhan ya. Ya gitu aja. Saya nggak suka dengan orang yang suka koleksi nubuat. Itu mau dinubuatin 100 pendeta, kalau kita nggak jadi pelaku firman, nggak jadi nggak. Kalau buat saya suka hidup benar, dan Alkitab itu nubuatan, semua pasti terjadi satu demi satu. Nggak usah dinubuatin pendeta, tapi nubuatan yang firman yang kita baca tiap hari itu pasti terjadi kok. Iya.
Nah, koleksinya tuh mesti kenal dulu nih pendetanya. Diuji dulu spiritnya. Doa sebelum dinubuatin. Kalau ini benar dari Tuhan, ya oke. Kalau enggak ya enggak usah diterima. Tolak dalam nama Yesus. Ya. Kalau enggak dipertieskan. Saya pernah dinubuatin sama satu hamba Tuhan. Saya lagi di tengah-tengah kebaktian. Pendetanya juga lagi khotbah. Tiba-tiba lagi khotbah dia tiba-tiba tuding saya dari mimbar. Berdiri kamu yang pakai baju itu. Saya tengok-tengok siapa, ternyata saya. Ketika saya berdiri, dia nggak turun dari mimbar loh. Pendetanya nggak turun dari mimbar. Dia ngomong tuh udah di atas mimbar. Nah itu benar, itu kejadian. Terus yang kedua saya ketemu dengan satu orang yang nubuatannya dia nggak kenal saya sama sekali. Dia nubuatin saya dan begitu saya sampai ke Indonesia, apapun yang dinubuatin itu terjadi. Ya udah, tapi saya nggak pernah membuat dia berhalas buat saya. Saya tetap biasa aja sama batuan itu, saya juga biasa-biasa aja. Saya nggak yang muji-muji dia, saya nggak yang menjadikan dia dewa buat saya. Saya cuma tahu kalau dia hanya dipakai sama Tuhan untuk konfirmasi buat saya. Jadi kalau saya bilang koleksi firman, nubuatan, firman itu nubuatan. Tapi koleksi nubuatannya pendeta boleh juga. Kalau cuma mau dibuat koleksi loh ya, nggak terjadi tapi nggak apa-apa loh ya. Tapi kalau saya nggak mau, saya maunya ya yang terjadi. Jangan dimasukkan ke hati gitu ya Bu. Kalau apa namanya, kalau nggak terjadi terus kayak ngerasa lo kok nggak terjadi, itu tadi kecewa ke Tuhan gitu ya. Nah, nggak boleh kecewa. Dimasukkan hati, disimpan, diingat boleh. Tapi kalau nggak terjadi ya nggak usah marah sama Tuhan. Karena kalau apalagi kitanya sendiri nggak mau jalanin firman ya, suruh ngampuni ya nggak mau, suruh ngapa ya nggak mau, ah ya udahlah. Ya itu. Jadi pegang aja, baca, renungkan, perkatakan dan lakukan firman Tuhan. Itu di dalam firman Tuhan juga ada nubuatan-nubuatan yang Itu bisa kita. nubuatan, firman Tuhan itu nubuatan yang sudah pasti jaminannya 1000% pasti terjadi apa yang ditulis di Alkitab. Tapi yang disampaikan sama hamba Tuhan itu belum tentu. Apalagi kalau ini hamba Tuhan bukan nubuat tapi lu buat-buat. Oh, itu yang bahaya. Jadi Ya, balik lagi ke firman Tuhan sajalah gitu ya. Kalau ada eh, yang lebih berpatokan ke situ, balik lagi ke firman Tuhan. Gitu kan. Percaya aja firman Tuhan itu seperti apa. apalagi kalau datangnya, Bu, doain Bu, Pak, doain Bu. Doain apa? Sembarang doain apa loh, so sembayar. Main jalur didoake sembarang rasa didoake. Banyak itu orang Kristen yang model gitu. Minta dinubuatin. Kalau Tuhan nggak bicara, kita suruh ngomong apa? Kalau saya jujur, Bu, doain Bu. Doa apa? Sembarang wes nggak usah. Sembayang dhewe ning omah. Nggak, daripada nanti bernubuat palsu. Ya. Buat saya lebih baik saya nggak mau. Orang nggak ada sesuatu yang harus disampaikan kok. Iya. Kalau ada pasti Tuhan sampaikan. Kalau nggak ada ya sudah nggak usah. Iya. Kalau mau minta didoain jelas. Saya minta Bu, anak saya mau sekolah, ada kebutuhan begini. Nah itu nggak masalah. Jangan gini terserah. Waduh terserah iki. Emangnya kita ki dukun gitu loh. Iya kan? Ini bahaya loh. Ketemu pendeta yang sok terserah piye. Kita tuh apa ya, kalau ketemu seperti itu, padahal kan masih sama-sama manusia gitu ya, yang butuh makan nasi gitu kan. Jadi nggak ngerti. Iya, Kalau memang Tuhan mau ngomong ya pasti akan ada caranya Tuhan mau ngomong gitu ya kepada kita gitu. Jadi jangan dibuat-buat sesuatu yang nggak ada menjadi ada gitu. Oke. eh betul. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Saya setiap hari sudah melakukan pujian, baca Alkitab dan berdoa. Rasanya
di hati itu damai, di hidup juga tenang. Tetapi kalau saya belum melakukan rasanya kayak masih punya utang. Terima kasih. Ini balik lagi ke tadi pertanyaan sebelumnya gitu ya Bu ya. Jangan menjadi sebuah Heeh. liturgi agamawi gitu ya Bu. Iya, pujian, penyembahan, berdoa, ya hati damai. Tapi nggak melakukan gimana? Ya nggak ada gunanya. Yang penting itu setelah pujian bagus, berdoa baik, lakukan. Kalau nggak dilakukan juga nggak ada gunanya. Tapi tadi kelihatannya cuma pujian terus berdoa nggak baca Alkitab ya Ningrum ya. Ada baca Alkitab Bu. Oh ada, Pujian, baca baca Alkitab, Alkitab. berdoa. Nah ya udah, terus lakukan. Bagus sekali. Mm, mm. Ditambahi lakukan firman bagus sekali. Dahsyat. Kalau belum Mata. melakukan itu Bu, maksudnya itu kalau belum melakukan pujian, baca Alkitab dan berdoa rasanya kayak masih punya utang. Oh, ya itu namanya sudah terbiasa. Ya. Nggak apa-apa. Tapi lebih lagi merasa utang kalau belum melakukan. Intinya kan di gitu. Belum Kadang-kadang melakukan. ketika kita bangun kesiangan nih, contoh satu kali kan bisa aja kadang-kadang kita bangun kesiangan. Terus kayaknya kalau nggak berdoa, waduh nggak enak hatinya. Kalau nggak pujian, aduh nggak enak nih hatinya. Lah itu sudah mulai liturgi. Maksudnya udah terjerat dengan roh agamawi. Padahal sebetulnya kita nyanyi sambil mandi kan ya bisa, Ya. berdoa sambil mandi sambil dandan ya bisa gitu kan. Jangan sampai gini, telat bangun, terlambat bangun. Wah kalau belum berdoa, membaca Alkitab, belum pujian, nggak enak ini gitu kan. Terus janjian sama orang terlambat, itu ndak boleh. Terus misalnya ikut tur, wah sembahyang dulu, menunda kepergian orang lain itu merugikan, nggak jadi berkat, nggak boleh. Orang kita bisa berdoa di mana-mana kok, kita bisa menyanyi di mana-mana kok, nggak ada ikatan tempat dan waktu. Ya, itu semua sudah bagus, tinggal dilakukan, dipraktekkan, dan kalau seandainya satu kali ada bangun kesiangan, ya silahkan melakukannya sambil berjalan, sambil mandi, sambil pergi ke pasar, pokoknya nggak terlambat. Ya. Janjian sama orang pun disiplin kita, oke? Okay? Karena tadi janjian sama orang disiplin, nggak menunda kepentingan orang lain, itu bentuk dari kita melakukan firman Tuhan ya Bu. Betul. Karena kan dibilang, apa yang kamu ingin orang lain buat atas hidupmu, buat lebih itu lebih dahulu. Karena itulah isi kitab Taurat dan kitab para nabi. Nggak ada yang menentang terhadap hal itu, perintah itu. Ada orang yang nggak mau pergi nih, mau sembahyang dulu, mau pujian dulu. Sehingga semua peserta tur yang lain mesti nunggu. Nah, itu mengorbankan orang lain nggak boleh. Membuat orang lain menunggu kali Anda nggak boleh. Kecuali jam breakfast Anda nggak mau makan, ya udah terserah. Udah, sudah terlambat ya nggak usah makan, nggak usah breakfast. Resikonya tanggung Anda sendiri nggak makan. Ya. Jadi melakukan itu menjadi bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar direnungkan gitu ya, tetapi yang terpenting adalah melakukan gitu. Melakukannya di dalam kehidupan Anda ya. Bu Elis, ini kita lanjut ya. Bu Elis, kalau kita berdoa, Ya. apakah harus di kamar dan pintunya ditutup seperti ada di dalam Alkitab? Eh, tidak harus. Ada kalanya kita berdoa masuk ke kamar tutup pintu. Itu bicara hal yang rahasia. Tetapi
ada juga satu ayat yang berkata berdoa itu di mana-mana. Sekarang tinggal hubungan kita ini dengan Tuhan seperti apa. Ya. Kalau kita menghadap Tuhan seperti raja kita, ya kita sujud, tutup pintunya. Tapi ada waktunya kita berdoa kepada Tuhan sebagai kita ngobrol sama seperti sahabat kita. Jadi kita nggak perlu yang mesti rapi-rapi, duduk yang rapi gitu, nggak perlu. Ada waktunya kita berdoa sama Tuhan seperti kita ngomong sama Bapak kita, relax. Ya kan? Tergantung keadaan apa. Kalau saya ada hal yang penting, saya sujud, saya berlutut di kamar saya berlutut, ada kalanya. Tapi saya nggak mau pakai patokan itu semua. Saya punya pengertian kebebasan dengan Roh Kudus ya. Saat di mana saya harus menghormati Dia sebagai Tuhan dan Allah saya, Raja saya, tapi ada kalanya saya berdoa karena saya tahu saya lagi ngobrol sama bapakku dan sahabatku. Jadi beda-beda. Nggak bisa, nggak usah, dan tidak harus dibuat suatu konsep. Harus begini tuh nggak. Tergantung aja. Ya kerinduan hatinya lagi maunya gimana. Lagi disuruh Roh Kudus berlutut ya berlutut. Disuruh Roh Kudus sambil duduk ya duduk ngobrol gitu aja. Dorongan Roh Kudus mau seperti apa gitu ya. Dan itu dilakukan. Oke. Masih lanjut lagi. Ini masih tentang pujian dan doa. Kita temanya hari ini banyak tentang pujian, doa, baca firman. Iya benar. Ya, Bu Eli saya mau tanya, kalau pagi saya pujian dan doa, tapi pernah saya mendoakan orang, tapi kok hati saya tidak sejahtera dan itu sering kali terjadi. Pertanyaannya, apakah saya boleh tetap mendoakan orang itu atau doa yang saya ucapkan salah? Terima kasih. Nah itu yang harus dilihat doanya apa. Kalau mendoakan orang itu pasti nggak salah lah, apalagi untuk keselamatan orang tersebut nggak salah. Nggak sejahtera, apakah kenapa? Apakah ada hal yang ketika kita doakan hati kita nggak rela? Misalnya Tuhan berdoa, Tuhan kita doain supaya orang itu diberkati Tuhan, supaya orang itu ngalami pertolongan Tuhan. Tapi sebetulnya hati kita itu nggak mau ngomong itu bisa juga loh, jadi nggak sejahtera loh ya, jadi nggak enak. Tapi kalau itu ketulusan dari hati kita, berdoanya pastinya yo sejahtera aja ya. Ya. Karena dikatakan buat orang yang mencintai Taurat, yang melakukan firman, itu ada ketenangan dan ketentraman yang besar. Nggak mungkin doain buat orang lain terus nggak damai, nggak sejahtera tuh nggak mungkin, nggak mungkin. Pertanyaannya hati yang nggak sejahtera itu karena apa? Kita juga harus mulai mengoreksi gitu ya Bu ya. Ya, mengoreksi diri sendiri kan. Ya, Karena kan saya nggak ngerti nih doanya, karena nggak disebutin doanya seperti apa. Tapi kalau misalnya biasanya pujian, terus doain orang, apakah itu bisa membuat enggak menurut saya? Karena mendoakan orang lain itu juga pujian bagi Tuhan kok. Karena konsep pengertian penyembahan, banyak orang menyembah itu gini, oh nak nyembah Tuhan tuh harus pakai lagu yang pelan, nadanya lebih pelan, iramanya lebih pelan. Enggak, menyembah itu, worship itu artinya kita itu menyembah kepada Tuhan itu sampai sujud ke tanah, sampai kita ini mencium tanah, sampai kita sadar bahwa kita ini adalah berasal dari tanah. Maksudnya apa? Rendah hati dan sadar kita ini siapa, gitu loh.
Itu namanya penyembahan. Tapi kalau nyembah gitu ya, nyembah dengan pujian keras, tapi ada kesombongan hati, itu juga nggak berguna, nggak gitu. Saya nih kemarin kan saya ceritakan, kemarin itu saya tuh batin orang gitu loh. Ya ampun sekolah Alkitab, tapi kenapa ya mukanya semakin peteng, mukanya semakin gelap, semakin menakutkan. Aduh wajahnya itu mengerikan, menakutkan kayak mak lampir gitu loh. Ngeri, wajahnya tuh mengerikan gitu kan. Kayak dia itu sok banget rohani. Sampai kemarin dia sakit, saya tuh tengok dia. Saya tengok dia, ketika saya nengok dia, saya bilang gini, wajahmu kok berubah? Saya gitu, wajahmu kok sekarang terang, nggak menakutkan lagi gitu kan. Terus orang ini bilang gini, iya, karena selama ini aku nggak sadar dengan dosaku. Selama ini aku nggak sadar dengan dosaku. Aku ini sombong. Aku merasa berjasa kalau nolong orang itu aku merasa aku ini berjasa. Aku ini sombong. Aku congkak. Aku tuh selalu mengingat kebaikanku. Apa yang telah aku lakukan sama orang. Dan orang itu ketika nggak tahu, dia itu ternyata pendendam. Gitu loh. Dia suka dendam. Suaminya bilang tuh sukanya dendam. Gitu kan? Kepahitan, hatinya penuh pahit. Ya itu saya pasti. Karena kelihatan dari wajahnya. Orang kalau kepahitan, kalau menyimpan dendam, kemarahan, dan kebencian tuh pasti di muka gelap. Dan mukanya jadi mengerikan. Semakin hari semakin menakutkan. Tapi lucu bener loh. Begitu dia sadar merendahkan diri, minta ampun sama Tuhan, mukanya berubah. Nah itu dia. Ada nih orang suka berdoa tiap hari nggak pernah puasa nyanyi, pagi-pagi udah nyanyi dan nyembah Tuhan, udah baca Alkitab, udah lakuin itu, udah berdoa untuk banyak orang, tapi hatinya nggak tulus, hatinya nggak benar. Jadi itu akhirnya buat dia nggak sejahtera. Dia berdoa loh, doain orang banyak, tapi hatinya nggak sejahtera. Bisa. Kenapa? Yaitu mesti introspeksi. Koreksi diri, koreksi hati. Hati kita sebetulnya gimana. Ya. Bu, ini ada tambahannya Bu dari tadi yang bertanya mendoakan tapi tidak sejahtera. Bu, Ya. orang tersebut pernah menyakiti hati saya. Nah, Nah, apakah tidak sejahtera itu pekerjaan iblis? enggak. Bukan kesejahtera itu karena hatimu yang belum ngampuni. Kadang-kadang itu gini, kita nggak bisa mengambing hitamkan iblis, karena memang hati kita sendiri yang masih belum legowo, belum ngampuni. Belum ngampuni tuntas, tas. Akhirnya iblis itu turut kerja bisa. Tapi sebetulnya kesalahan mutlak bukan di iblis, tapi diri kita. Karena ada celah, dia bisa masuk. Seandainya kita nggak buka celah, kan nggak bisa masuk. Yaitu sebelum berdoa, lakukan aja Markus 11. Apabila engkau berdiri dan hendak berdoa, jika ada sesuatu dalam hatimu, Markus 11:25 coba Ningrum. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah itu, lakukan aja ini. Nanti kan sejahtera. Gak mungkin gak sejahtera. Sejahtera. Diampuni terus tiap hari. Pokoknya ingat, ampuni, dalam nama Yesus aku ngampuni. Nanti kalau diingetin, bilang enggak setan, aku sudah ngambil keputusan iman, aku sudah ngampuni orang tersebut. Gitu. Nanti kalau diingetin lagi itu orang tuh kelewatan. Buka mulut, enggak iblis. Dalam nama Yesus, kamu enggak bisa bujukin aku, enggak bisa ngingetin aku akan kesalahan orang itu.
Karena aku sudah ngampuni orang itu dalam nama Yesus. Orang itu nggak mau inget aku, nggak tahu aku nggak masalah. Yang penting aku sudah ngampuni. Dilawan seperti itu, Bu. Nanti kan sejahtera. Ya. Sampai ketika Anda mengingat itu sudah tidak ada lagi sesuatu gitu ya di hati. Kalau kata teman saya udah nggak ada sengkring-sengkring di hati. Yes. Ora senut-senut, ora sengkring-sengkring. Kalau masih ada senut-senut atau sengkring-sengkring itu artinya mungkin masih belum beres gitu ya. Betul, betul, betul Oke. sekali. Bu, lewat 1 menit terakhir Bu. Nggak masalah. Semangat, semangat ya. Iya, Semangat baca firman, yes. renungkan, perkatakan, lakukan. Semangat. Ya, yuk lanjutkan, lakukan ya, baca firman, terus baca, renungkan, perkatakan dan lakukan. Jangan cuma berhenti di perkatakan ya Bu, Ya, lakukan ya. lakukan. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Dan nggak usah noleh kanan Kita, kiri, tetap fokus. yes, kita akan lihat kemuliaan Tuhan, oke? Amin, amin, amin. Bu Elis, terima kasih ya. Sama-sama, Tuhan Yesus berkati. Sampai Terus jumpa. berkati. Sampai jumpa. Terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan kita di Saberham Menja sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.